والتوفيق على امتثالهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه وأشهد أن محمدا نبينا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami hormati Ustaz kita Bapak Kiai Haji Harun Abdullah, alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberi kesehatan agar bisa berilmu pada kita semuanya. Bapak Ibu jemaah pengajian Al-Fatihah Rahmah mulai. Monggo yang pertama syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya dan memberikan kesehatan sehingga di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberi keimanan, sebuah niat tekad untuk hadir dalam acara pengajian Al-Fatihah Rahmah yang mudah-mudahan akan kita ikuti saat ini atau berbagi dengan pemateri yang insyaallah kita nantikan ilmunya, tausiahnya, siramannya yaitu Bapak Kiai Haji Abdullah dari Tegal. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar dan dapat kita ambil hikmah dari ilmunya. Dua kalinya salam semoga tetap terpulang dimanfaatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW dan semoga kita termasuk umat yang senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu jamaah Al-Fatihah Rahimahumullah, monggo sebelum kita mulai diisi dulu bangkunya biar lebih cepat nanti persiapkan di rumah jenengan karena beliau itu mempunyai logat yang tegas, insya Allah tidak membuat kita ngantuk dan itu rasanya luar biasa dan kita tunggu untuk nanti tausiahnya. Baik, sebelum kita mulai acara pengawasan pada hari ini, monggo kita buka dengan pengawasan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari kita Ummu Sa'adun, siswi dari Jemaah Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara hadirin semuanya saja yang saya hormati, hadani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam majelis ilmu yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita dan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pengajian yang tadi saya sampaikan muqaddimahnya, saya sengaja mengutip surat Ali Imran ayat 53. Ayat yang saya kutip tadi sebagai bukti ikrar orang yang beriman. Apa dan bagaimana jati diri orang yang beriman? Dan apa ciri-ciri orang yang mengaku beriman? Ini kaitannya dengan manhaj persyarikatan, di mana manhaj persyarikatan kita telah kita pahami bersama bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, dan Muhammadiyah adalah gerakan tasdid. Tasdid kalau berkaitan dengan akidah maupun ibadah muamalah adalah ar-raj'u ilal Qur'an wa sunnah sahihah. Kalau tasdid di bidang muamalah, maka kembali kepada pengetahuan, pemahaman di mana muamalah tadi membawa maslahat dan tidak dilarang oleh syariat. Hadirin, adani Allah wa iyyakum. Ayat yang saya baca tadi itu memberikan penjelasan. Rabbana amanna. Wahai Rabbku, Sang Penciptaku. Amanna, sungguh aku beriman. Beriman. Bima anzalta. Iman terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Engkau, wahai Allah. Jadi ciri orang yang beriman itu mengikrarkan diri, mengikatkan diri, meyakini terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang diturunkan, Bapak Ibu? Aturan-aturan Allah. Ini ikrar. Tidak hanya itu, tidak hanya sekedar mengimani apa yang diturunkan oleh Allah,
Tapi wattaba'nar rasulah ini atas apa-apa yang engkau turunkan wahai Allah, aku akan ittiba. Nah, ini yang jadi masalah ini. Banyak orang yang mengaku meyakini apa-apa yang diturunkan oleh Allah berupa aturan-aturan qat'i, aturan-aturan yang bersifat baku, tetapi pelaksanaannya tidak wattaba'nar rasulah. Padahal ayat ini beriringan. Di samping mempercayai, meyakini aturan-aturan Allah sudah bersifat baku, sudah bersifat pasti, kemudian cara mengamalkannya adalah wattaba'nar rasulah. Hamba juga akan mengamalkan apa-apa yang engkau turunkan ya Allah dengan cara ittiba kepada Rasul. Apa itu ittiba? Ittiba niku nderek napa ingkang sampun dipun lampahi dening junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, para rawuh. Ittiba terhadap Rasul itu ada dua hal. Ittiba yang berkaitan dengan ibadah mahdhah dan ittiba dalam hal bermuamalah. Tetapi ittiba dalam hal bermuamalah Nabi memberikan kelonggaran. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih paham tentang urusan duniamu. Tapi khusus untuk masalah ittiba berkaitan dengan ibadah mahdhah, maka ibadah mahdhah niku boten angsal dimodifikasi. Ngertos dimodifikasi? Di model-model. Seperti ibu-ibu pakai jilbab, itu kan modifikasinya beda-beda. Ada yang seperti ini, ada seperti itu. Bapak-bapak juga seperti itu. Jadi ibadah mahdhah niku adalah ibadah yang bersifat qat'i. Sehingga setiap kita mengamalkan amalan-amalan ibadah mahdhah, itu dasar pokoknya adalah dalil. Penting nih. Apa itu dalil? Dalil adalah petunjuk dari yang memerintahkan melaksanakan ibadah. Sinten niku? Siapa yang memberikan petunjuk pelaksanaan ibadah? Allah. Bagaimana cara mengamalkannya? Ikuti Rasulullah. Itu namanya dalil naqli. Dalil yang bersifat qat'i, pasti dan tidak ada perubahan-perubahan. Itu yang namanya dalil naqli. Kalau berbicara dalil naqli, jangan ditafsiri dengan dalil akli. Akli niku akal. Nun sewu, mungkin ada sementara umat Islam yang mengatakan begini. Kok ada ya orang Islam membaca sholawat kok cukup dengan menyebut namanya? Itu namanya nggak sopan dong. Masa menyebut Nabi Muhammad nyebutnya Allahumma sholli ala Muhammad, padahal kamu kepada pamanmu sendiri, pada bibumu sendiri nggak berani menyebut namanya langsung. Pasti menyebut dengan sebutan paman, bibi, pakde, bude, bule. Gitu. Kok dengan Nabi Muhammad disebut Muhammad saja? Ini namanya orang menafsiri dalil naqli dengan dalil akli. Orang santun gue. Mosok menyebut terhadap orang yang mulia dengan nama Muhammad. Begini Bapak Ibu, para rawuh, jangan kita menafsiri dalil naqli dengan dalil akli. Dudu soal santun dan tidak santun. Tapi adakah kita patuh terhadap ayat tadi? Lalu bagaimana Nabi memberikan penjelasan? Apakah ada enggak contoh dan perintah ketika kita mengucapkan sholawat harus disebutkan dengan sebutan Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurratu A'yunina?
Loh, itu kan penghormatan. Sebentar. Kalau itu dianggap sebuah penghormatan, saya mau tanya. Ketika panjenengan, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian sholat di dalam tahiyat. Ketika tahiyat ada tasyahud. Apa itu tasyahud? Tasyahud itu membaca syahadat. Baik yang diawali dengan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, atau mungkin ada pihak lain yang menggunakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Nah, ini kan ada beberapa versi. Tapi majelis tarjih menggunakan yang tadi, at-tahiyatu lillah. Ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah itu ada tasyahud. Ada tasyahud. Ayo yang mengatakan bahwa sopan dong kepada Nabi, baik. Kalau sopan berani enggak mengucapkan setelah wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Berani enggak dalam tasyahud? Berani enggak? Kenapa? Kenapa enggak berani ditambah sayyidana? Kan enggak sopan dong. Masa sih syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah sayyidana dong. Bagaimana dah? Ini namanya dalil akli yang ngarang-ngarang. Pantes-pantes. Atau dengan yang tasyahud yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Enggak usah. Karena Nabi memberikan contoh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya jangan ditambah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini namanya ittiba. Derek datang punapa ingkang dipun dawuhi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tambahan sayyidina, bacaan-bacaan dalam sholat-sholat maupun ibadah-ibadah maqdhah, itu namanya memodifikasi sholat, memodifikasi ibadah maqdhah, nganggo ilmu akal tapi ngalahke dalil. Ini ki mboten angsal, Ibu. Kalau Nabi memberikan penjelasan agar doamu diaminkan oleh para malaikat, maka ketika panjenengan mendengarkan bacaan imam dengan suara jahar, suara yang bisa didengar oleh makmum, baik yang di depan maupun yang di belakang, ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apa kata Nabi? Ucapkan kalimat amin. Sedep, yang sedep ditambahi rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Ini namanya memodifikasi ibadah maqdhah. Ini tidak sesuai dengan tuntunan. Tolong nggih ibu-ibu nggih. Ibadah maqdhah dasarnya adalah dalil. Bagaimana Allah memerintahkan? Bagaimana Rasul memberikan contoh? Kita tidak boleh menggunakan dalil akal yang seolah-olah itu melakukan tindakan-tindakan yang sangat sopan, tetapi sejatinya itu adalah menganggap Rasul tidak sempurna. Mila terhadap orang-orang yang semacam ini bagaimana? Ya mari kita kembali kepada ayat 51 dan ayat 52 dari surat An-Nur. Ayo tak bacakan suratnya. Hafal enggak panjenengan? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na yang keras, sami'na. Ayatnya berbunyi seperti itu.
Kemudian setelah sami'na wa ata'na itu ayat 52-nya, tadi ayat 51 nggih. Karena kalau yang sami'na wa ata'na hadiahnya wa ulaika humul faizun. Dia akan menjadi orang yang beruntung. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Ada dua keuntungan, uflih dan faiz. Bahwa ciri orang-orang yang beriman itu tidak ada ucapan lain ketika Allah dan Rasulnya mengundang kita, memanggil kita, memerintahkan kepada kita untuk berhukum pada hukum Allah dan Rasulnya, maka ucapan yang keluar dari lisan orang yang beriman hanya kalimat sami'na, kulo mireng, kulo sendiko dawuh, wa ata'na, dan saya akan mengamalkan apa yang panjenengan sampaikan, apa yang engkau sampaikan. Sami'na wa ata'na. Jangan seperti Bani Israel. Orang-orang Israel dulu itu pada zaman Nabi Musa, ketika didhawuhi firman Allah melalui kitab Taurat, melalui lisan Nabi Musa dan juru bicaranya Nabi Harun, itu disampaikan jawabannya orang-orang Israel itu sami'na. Iya, saya mendengar. Yang kau sampaikan Musa itu firman Allah sami'na. Tapi wa'asaina, aku mau ngelakon. Jadi jenengan sami'na wa ata'na, napa sami'na wa asaina? Ayo jawab. Sami'na wa ata'na, napa sami'na wa asaina? Nah, sami'na wa ata'na, saya mendengar ya Allah, engkau memberikan perintah, saya mendengar ya Allah. Wa ata'na, aku akan mengamalkan terhadap perintahmu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ittiba. Nanti ada pertanyaan silakan. Ya, kalau mau ada pertanyaan siapkan dari sekarang. 1 atau 2 monggo. Ya. Kemudian di ayat itu tadi disebutkan orang yang mengucapkan ayyaqulu sami'na wa ata'na itu hadiah dari Allah, disebut wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang falah. Dengan kalau ada suara adzan kan hayya 'alal falah, ngaten nggih? Apa itu? Artinya apa? Hayya 'alal falah. Coba anak-anak kita. Apa itu artinya? Hah? Itu kan diundang oleh Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan. Ya. Karena apa? Kita sami'na wa ata'na, enggak ada modifikasi kalimat. Adzan ben katon bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ada enggak yang adzan kayak gitu? Lah kok orang sopan dong? Enggak sopan dong menyebut Muhammad tanpa sayyidina. Itu kalau hubungannya dengan akal. Tapi kalau hubungannya dengan kepatuhan, napa ingkang dipun perintah Allah, napa ingkang dipun amalkan dening Kanjeng Nabi, maka amalkan apa adanya. Ewondene. Nah, napa ewondene? Ewondene di luar hal-hal yang telah ditetapkan, itu namanya ghairu masyru'. Hal-hal ibadah yang tidak disyariatkan tuntunannya itu boleh saja. Tapi yang masyru' ya sudah apa adanya. Wattaba'na rasul, aku ittiba derek dateng punapa ingkang dipun amalaken rasul. Karena ini merupakan ciri barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha wa taq, orang ini mempunyai rasa takut yang sangat luar biasa. Betul-betul sangat luar biasa kepada Allah. Wa faulaika humul faizun. Nah, tadi di atasnya itu apa? Muflihun, di bawahnya faizun. Faizun ini para ahli tafsir lebih menekankan pada keberuntungan di dunia dan di akhirat.
Apa yang ghairu masyru'? Ibadah yang ghairu masyru'. Ibadah yang ghairu masyru' dan ibadah yang masyru' itu berbeda. Ibadah yang masyru' itu ibadah yang senantiasa diamalkan Nabi dan tidak berubah-ubah. Contoh, ketika Nabi sholat diawali dengan kalimat pembuka yang namanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu masyru'. Nggak boleh diganti-ganti dengan bahasa apapun, meskipun ada bahasa yang maknanya hampir sama. Misalnya Allahul Kabir, kan maknanya sama. Allahul Azim, kan maknanya hampir sama. Boleh nggak? Kenapa? Karena masyru'. Ittiba kepada Rasul, Allahu Akbar. Setelah itu kemudian Nabi membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu masyru' dan itu rukun. Maka kita tidak boleh mengganti surat-surat yang lain, kecuali ada satu paham, memang ada paham ya, ada paham dari mazhab Hanafiyah. Kalau di mazhab Hanafiyah memang yang terpenting di dalam sholat membaca sekurang-kurangnya 3 ayat pendek. Tapi ini saya tidak merekomendasikan untuk Bapak Ibu. Ini hanya untuk para mu'alaf sing nembe latihan Islam. Kalau panjenengan nanti di daerah-daerah yang punya pengikut Imam Abu Hanifah, itu memang panjenengan jarang mendengarkan sholat jamaah yang imamnya membaca Fatihah. Tetapi membaca ayat-ayat Al-Quran sekurang-kurangnya 3 ayat. Ya, kalau untuk mu'alaf boleh-boleh saja. Saya beberapa hari yang lalu di Tegal ada warga negara Indonesia keturunan Cina masuk Islam. Kemudian saya tanya, apa latar belakangnya panjenengan kok suami istri dari non Islam masuk Islam? Oh, kula niku seneng ndeleng wong Islam awit gemien. Awit sekolah niku wong Islam seneng raup. Ngerti raup? Membasuh muka. Wayahe panas raup. Balik sekolah jam 4 raup, maksudnya wudu, Pak. Oh, dia tertarik dengan orang Islam yang senantiasa membasuh muka. Hari nyong basuh mukanya dong adus tok. Nah, itu yang semacam itu saya tanya, sudah sholat nembe 3 kulo raup waktune awan, raup baliknya gawe, kemudian sore maghrib kulo dereng sholat isya, dereng sholat subuh. Ya wis, enggak apa-apa. Yang penting amalkan dulu yang kamu ada. Ini untuk mu'alaf. Kamu harus begini. Wah, bubar mana? Orang itulah berat tadi wong Islam. Jadi ada aturan. Okay. Jadi ada ibadah maghdoh yang tidak boleh diutak-utik. Semua ibadah maghdoh tidak boleh dimodifikasi. Ben ketok pantes, ben ketok luwes dan lain sebagainya, nggak boleh. Karena ibadah maghdoh itu dasarnya dalil, petunjuk dari Allah dan bagaimana cara mengamalkannya yang telah dicontohkan oleh Nabi. Kalau dalam sholat itu kan hanya ada 2 ya, tentang petunjuk itu, yaitu sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Hanya ucapan dan perbuatan. Kalau di dalam sholat itu hanya ada 2, sunnah qauliyah, tuntunan yang berkaitan dengan ucapan-ucapan Nabi di dalam sholat. Kemudian fi'liyah, gerakan-gerakan Nabi di dalam sholat. Ini yang dimaksudkan tarjih itu seperti itu. Jadi kalau ada pihak-pihak lain, wah tarjih sudah nggak benar, apanya yang nggak benar, berarti dia belum baca itu. Jadi kalau ada warga persyarikatan menganggap tarjih belum benar, berarti dia itu belum baca. Nah, belum baca. Nah,
Apalagi yang masyru'. Yang masyru'. Yang masyru' itu bisa terjadi beberapa perbedaan bacaan. Contoh, ketika sholat harus diakhiri, karena sholat itu kan syarat wajibnya harus runtut. Bahasa madrasah tartib. Tartib itu dari awal sampai akhir harus runtut. Ya. Jadi mboten angsal, salam dulu takbir, mboten angsal. Sholat niku dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup, diakhiri dengan salam. Itu runtutannya seperti itu. Betul sebutan angsal. Kemudian Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wong gemblung kuwi. Berarti tidak mengikuti aturan-aturan bagaimana tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Menutup sholat Nabi dengan mengucapkan salam. Ada beberapa salam gerakan yang pernah dilakukan Nabi, yang kadang-kadang dilakukan Nabi, dan sering dilakukan Nabi. Nah, niki panjenengan harus paham niki. Pernah, kadang-kadang, dan sering. Tapi tiga-tiganya tuntunan niki, masyru' niki. Panjenengan boleh ambil salah satu. Panjenengan bisa menutup sholat dengan ucapan salam dan gerakan kepala. Yang pertama, salam secara lengkap. Begitu panjenengan sudah berdoa sebagaimana tuntunan Nabi, akhir tahiyat kan panjenengan dianjurkan minta perlindungan kepada Allah nggih. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau mau ditambah doa lagi ada juga, tapi ini barangkali sampai di sini maka jangan mengucapkan salam. Ada beberapa salam yang pernah, sering dan kadang-kadang diucapkan oleh Nabi. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi lurus. Paham ya? Sehingga para sahabat yang di belakang, beliau mengatakan, saya kalau Rasul salam sempat melihat pipi beliau secara utuh. Jadi ampun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau olahraga gue. Kemudian begitu juga salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang diambil oleh majelis tarjih karena Rasul selalu bahkan paling sering mengucapkan menutup salam dengan salam yang sempurna. Tetapi Rasul juga pernah kadang-kadang sering mengucapkan menutup salat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Cuma sekali. Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyebutkan Rasul hanya menyebutkan Assalamualaikum, tapi yang terakhir yang tidak direkomendasikan. Kurang begitu kuat dasarnya. Nah, Ahmadiyah lebih merekomendasikan memilih dasar yang sering dilakukan Nabi dengan salam yang sempurna. Biasanya Islam umumnya ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk menutup sholat jenazah biasanya. Seolah-olah ucapan ini hanya di sholat jenazah. Padahal tidak. Sholat jenazah itu ya sholat. Sholat. Hanya bedanya sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud. Setelah selesai, Nabi menutup
kegiatan sholat dengan ucapan salam, baik salam tadi yang sempurna maupun salam sampai dengan warahmatullah, ya, maka Nabi berzikir, ini zikir yang masyru', zikir yang disyariatkan. Apa itu? Istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali ini duduk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar. Bukan. Maksudnya astagfirullah. Tok. Nggak ada toknya. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu yang masyru'. Kok nggak ada lazim? Nanti di luar itu, di luar yang masyru' boleh mengucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh berapa kali? Ribuan kali juga boleh. Tapi disyariatkan setelah sholat selesai. Yang disyariatkan adalah astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Salat hamba belumlah khusyuk ya Allah. Engkau mungkin kecewa dengan yang aku lakukan ya Allah. Weh Nabi mawon kaya niku. Lah jenengan begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Jangan dilakukan. Yang masyru' adalah istighfar 3 kali. Lalu apa lagi? Monggo tuntunan-tuntunan zikir ada. Allahumma antas salam wa minkas salam barakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang masyru'. Kalau yang tidak masyru', mungkin panjenengan sering mendengar di luar. Allahumma anta wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam. Ngaten nggih? Nggih. Itu luar masyru'. Yang masyru' adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kuyo sudah. Jangan wagu-waguin Nabi deh. Wong ini tuntunan Nabi kok wagu-wagu piye to? Priben sampean dongan. Ya. Lalu apa? Tasbih 33 kali. Itu masyru'. Jangan dilebihi, jangan dikurangi. Subhanallah, 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 subhanallah. Pakai apa ngitungnya? Ya kalau Nabi menghitung pakai ruas-ruas jari. Nggih. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini kalau bolak-balik kan 32 ditambah 1 33. Setelah itu apa lagi? Hamdalah. Hamdalah, hamdalah, hamdalah. Kayak ini ku? Bukan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Apa lagi? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup agar 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang namanya masyru'. Di luar yang masyru', panjenengan mau tasbih 1000 kali boleh. Termasuk panjenengan membaca sholawat berapa ribu kali boleh. Diberi sayyidina boleh atau tidak? Boleh. Karena itu bukan di dalam sholat. Selama penghormatan kepada Nabi tidak berlebih-lebihan. Nabi sendiri boten seneng dihormati yang secara berlebih-lebihan. Paham ya Bu nggih? Oleh karenanya berharap saya itu panjenengan hadir di sini semakin mantap menjadi orang-orang yang beriman. Ini adalah taat kepada aturan-aturan Allah dan dipraktekkan dalam kesehariannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kados mengatakan persyarikatan memberikan bimbingan ngaten saya napa mboten? Saya napa mboten? Saya biar panjenengan betul-betul melaksanakan ajaran agama
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid, ini loh yang dimaksud seperti ini. Tapi kalau di luar itu dipersilakan karena itu ghairu masyru', di luar yang disyariatkan. Kalau dalam hal muamalah gak ada masalah. Muamalah itu agama tidak mengatur agar panjenengan tidak terlalu rumit. Atau contoh kalau ingin nun sewu, ini sekedar informasi aja. Kemarin ada tarik tambang ya. Ngerti tarik tambang. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu, emas, tambang perak, perut bumi, minyak bumi, galian C. Nah, jenengan kan galian singset nggih. Galian C. Dan itu adalah muamalah. Muamalah dalilnya kebalikan dari maghdoh. Kalau maghdoh dalilnya adalah ada perintahnya apa tidak? Karena semuanya ibadah maghdoh asalnya dilarang kecuali yang diberi. Tapi kalau muamalah urusan-urusan hajat hidup manusia, Allah tidak mengatur sedemikian rupa karena agar tidak menyulitkan panjenengan. Budaya, kemudian kebiasaan bangsa-bangsa di luar Indonesia tentu tidak mungkin cocok dengan orang lari. Kan, amalkan, silakan lakukan selama yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi muamalah prinsipnya boleh semua kecuali yang dilarang. Nah, ibadah maghdoh dilarang semua kecuali yang diperintah. Dibalik ya, paham ya? Nah, jadi panjenengan nggak usah memberikan komentar macam-macam. Wah, wong wis tuwek kok pakai baju merah. Orang usah dipikirin, niku apa hubungannya warna merah? Itu tidak ada hubungannya dengan ibadah maghdoh. Paham ya? Wah, wong wis tuwek kok oleh dandan menor banget. Ini lisan-lisan yang semacam inilah yang harus dijaga. Paham nggak? Jadi jangan gampang memberi komentar karena apa yang panjenengan sampaikan belum tentu ada kenyataan yang sebenarnya. Nah, inilah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi nanti selanjutnya saya akan menjelaskan apa banyak ayat yang menjelaskan apa saja sih ciri-cirinya orang yang beriman. Baik ciri-ciri ketika bermuamalah, ciri-ciri ketika beribadah, termasuk di dalamnya bagaimana kita kata dalam kehidupan sehari-hari, itulah nanti akan kita pelajari ben iman kita semakin berkualitas dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Bu, ada pertanyaan? Satu aja kalau ada. Oke, silakan. Ibu ada pertanyaan? Kalau ada satu, bagi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana sikap saya? Karena ini baru saya alami di saya di penampilan yang sini. Jadi setiap ada itu sebelum ada itu baca sholawat. Nah ini terus saya harus naik sikapnya karena saya berjamaah. Terus yang kedua yang saya sering dengarkan itu kalau pengajian itu misalnya membaca Al-Quran ada mau sampai ada ucapan Allah pada itu itu maksudnya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu aja ya Ibu. Ada lagi, silakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya perempuan sholat subuh bersama di rumah dengan suami sendiri? Oh gitu. Okay. Tapi di luar subuh di jamaah di masjid? Oh enggak, tapi di rumah aja. Okay. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sikap kita kalau ada orang mau mengumandangkan adzan dengan membaca sholawat? Itu malah kadang-kadang mending Pak. Kadang-kadang ditambah lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah
العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad Allahu Akbar ngaten nggih. Itu sering didengar di mana-mana. Kemudian yang tadi apa ya? Orang ketika membaca Al-Quran lalu ada yang menjawab Allah ngaten nggih. Lalu yang ketiga adalah bagaimana hukumnya perempuan sholat di rumah. Ngaten Ibu nggih. Baik, terima kasih. Adzan itu adalah masyru'. Sesuatu yang diperintahkan, disyariatkan ketika masuk waktu sholat untuk ngabari, memberitahukan kepada masyarakat muslim bahwa telah masuk dan mari berjamaah. Jadi adzan itu dua fungsi. Fungsi memberitahukan telah masuk sholat. Fungsi kedua mengundang. Itu undangan Allah untuk datang mendatangi undangan Allah, yaitu sholat jamaah. Bagaimana ketika pada zaman Nabi orang yang dikenal adzan siapa namanya? Sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu ketika adzan didengarkan oleh Nabi, oleh para sahabat. Karena sahabat Bilal ini terkenal suaranya melengking, tanpa pengeras suara pun buanter banget. Maka adzan itu tidak ada tambahan kalimat sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh sahabat Bilal dan dibenarkan oleh Nabi serta para sahabatnya. Sehingga sebelum kumandang adzan tidak ada lagi yang namanya tambahan, baik itu tambahan kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan maupun tambahan sholawat. Bagaimana Pak kalau kita mendengarkan sholawat itu wajib jawab enggak? Enggak wajib. Karena yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan. Yang wajib dijawab adalah kalimat adzannya, ditirukan. Ngerti nih Pak? Diam saja. Jadi ketika alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la haula wa la quwata illa billahil azim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, dengan tidak usah memberikan jawaban. Itu ya tidak disyariatkan ya, dan tidak sesuai dengan tuntunan. Tapi ketika Allahu akbar dengan dijawab. Paham? Yang kedua, kalau yang kedua memang terus terang saja ketika ayat Al-Quran dibaca, innamal mu'minuna alladzina dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang yang beriman itu ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah bergetarlah hatinya, rasa takut. Kan sudah ada ayat yang saya baca tadi, takut kepada Allah. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya semakin mantap imannya. Lalu ayat-ayat ini antara orang yang tidak paham maksudnya dipahami bahwa ketika yang namanya orang itu takut dibacakan ayat tadi, maka sebutlah kalimat Allah. Padahal yang diperintahkan oleh Al-Quran, ketika Al-Quran itu dibaca, wa idza Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibaca, dengarkan agar kamu disayang. Apa tadi yang dibaca? Tadi yang dibaca adalah surat Al-Baqarah 183. Ben sesuai apa-apa ngelingaken ana puasa wajib. Lalu bagaimana Pak kalau ada orang membaca Al-Quran dijawab dengan kalimat Allah? Ada dua kemungkinan, karena ketidaktahuannya, dan karena asyiknya, ya Allah luar biasa ayat-ayatmu. Kalau artinya seperti itu gak ada masalah sih. Ya. Tetapi kalau dia tidak tahu maknanya, ayat yang dibaca tidak selalu dengan jawaban Allah. Saya sering memberikan penjelasan. Surat Al-Ma'un. Baca deh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama?
Orang tadi mengucapkan Allah yang mereka yang jenengan sebutkan pasti nggak ngerti maksudnya ini, Pak. Kalau ngerti dia malu, ustadznya wajib menjelaskan itu. Dengarkan dong yuk, dengarkan dong Mbah. Lawang Allah menyindir kita, ara'aitalladzi yukadzibu bin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Ya panjenengan Allah. Gimana itu? Paham ya? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama ialah orang yang tidak memperdulikan nasib anak yatim. Ya Allah, Allah gitu. Ini karena ketiganya dan ustadz orang ngelingake. Harusnya ustadznya menjelaskan, ibu jenengan baca Allah boleh, tapi pada ayat yang tepat. Sebagai bentuk rasa kagum terhadap firman Allah boleh. Tetapi kalau ucapan itu pada ayat yang tidak tepat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah gitu. Waladdallin ya. Jadi, mohon dimaklumi Pak, banyak umat Islam perlu pencerahan dari ustadz-ustadznya. Hanya saja kadang-kadang ustadznya ini bingung mau menyampaikan, takut orang tinggal meneh. Nah kayak Bismillahirrahmanirrahim Muhammadiyah. Nah akhirnya kayak gitu kan, karena takut. Kalau saya enggak, saya diundang muludan, saya diundang rajaban. Begitu saya bacakan ayat-ayat Isra Allah, tak elingake, ibu bapak, ayat tadi adalah firman Allah. Ketika Allah memfirmankan, dengarkan dengan baik agar panjenengan mendapatkan pahala. Gak usah dengan kalimat Allah, mbok menawa panjenengan nanti salah ketika mendengarkan ayat lain yang tidak pas. Saya sampaikan, ya tetap diundang Pak. Kita nggak jual agama kok. Yang ketiga, bagaimana hukumnya perempuan sholat di rumah meskipun sudah ada suara adzan? Adzan nggih? Baik ibu, bapak dan hadirin Allah wabarakatuh. Memang di dalam beberapa petunjuk Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan bahwa sholat jamaah itu lebih diutamakan ke kaum pria. Lebih diutamakan kepada kaum pria, bahkan ada mazhab yang mewajibkan. Ada mazhab yang mewajibkan wajib sholat jamaah. Dasarnya apa? Dasarnya Nabi menyatakan seandainya boleh Allah membolehkan aku untuk tidak sholat jamaah setelah ada kumandang adzan, kemudian orang-orang tidak mau pada datang, aku akan membawa obor, akan aku bakar rumah-rumah warga yang mendengarkan adzan tidak mau mendatangi sholat jamaah. Sebagian imam mengatakan wajibnya sholat jamaah bagi para kaum pria. Tapi imam yang lain mengatakan tidak, itu sunnah muakkadah, tapi amat sangat ditekankan pentingnya sholat berjamaah. Ada yang lagi mengatakan ini sunnah muakkadah mendekati wajib. Karena apa? Undangan Allah yang tidak didatangi itu sama dengan orang budek. Padahal minta disayang Allah, diundang Allah tidak mau datang. Kowe kok hajatan orang undang aku sih, begitu kayak undangan reteko. Nah, ini kan kadang-kadang orang seperti itu. Bagaimana dengan kaum wanita? Awalnya ibu-ibu, Rasul itu kan rumah-rumah itu kan masih jauh-jauh. Rasul tidak menganjurkan wanita-wanita muslimah pada saat itu, karena kan banyak wanita muslimah kena fitnah, baik itu diganggu oleh orang-orang kafir maupun juga ada hal-hal lain yang dapat menimbulkan masalah dalam keluarga. Ya, Nabi menyatakan ditekankan jamaahnya itu hanya pada kaum pria, tetapi Nabi mengatakan, wahai kaum pria, jangan kau larang istri dan anak-anak untuk sholat berjamaah di masjid maupun musola. Tetapi sifatnya tidak seperti laki-laki ditekankan. Paham Ibu ya? Sholat? Maksudnya sholat apa? Isra, syuruk. Ini yang pertama. Jadi kalau wanita tadi tidak ada ketentuan harus mendatangi sholat jamaah, tetapi jangan dilarang, boleh selama tidak mendengar fitnah. Yang kedua adalah isyraq. Isyraq itu syuruk, pakainya sya ya. Jadi
Syaroko beda dengan saroko. Kalau saroko pakainya sin itu pencuri, koruptor. Wasariku wasarikotu. Jadi awas, hati-hati jangan mengucapkan sholat. Ini sholat suruk niku berarti sholat pencuri. Karena suruk niku, sarik niku berarti koruptor, pencuri. Tapi kalau ini adalah maksudnya syuruk, pakainya sholat matahari naik. Tapi itu belum termasuk sholat duha. Itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik laki-laki maupun perempuan. Di mana? Utamanya di rumah. Iya. Sholat sunnah utamanya di rumah. Paham ya? Kata Nabi, afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama seseorang sholat itu di rumah. Illal maktubah, sholat fardu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sholat syuruk itu sholat pembuka menyambut matahari terbit. Minta kepada Allah agar dibukakan pintu hati hidayah dan dimudahkan segala urusannya. Setelah itu nanti beberapa menit kemudian matahari akan naik, silakan sholat duha. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 10 rakaat juga boleh. Oke. Atau enggak juga boleh. Nah, saya kira begitu. Terima kasih pengajian pagi hari ini. Semangat nih. Semangat untuk menjadi orang yang beriman yang berkualitas. Tolong bahwa apa yang dilakukan oleh persyarikatan kita semata-mata untuk meningkatkan kualitas iman panjenengan agar kehidupan panjenengan menjadi kehidupan yang berkualitas, ibadah-ibadahnya diterima dan diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah pengajian